Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Aris Saputra dari program studi agronomi jurusan budidaya pertanian Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tanaman pangan, yaitu tanaman singkong. Oke, baiklah, sebelum kita membahas tentang tanaman singkong atau kayu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan tanaman yang digunakan sebagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, biasanya tanaman pangan ini memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi untuk manusia. Nah, di Indonesia sendiri, tanaman pangan ini memiliki berbagai jenis, mulai dari padi, jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tanaman singkong dikenal karena memiliki umbi yang mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan beberapa jenis makanan. Nah, beberapa jenis makanan yang terkenal berasal dari tanaman singkong, yaitu tiwul, keripik singkong, tepung tapioka, dan masih banyak lagi. Nah, pada video di atas itu ditunjukkan beberapa cara pengolahan tanaman singkong, mulai dari gorengan atau direbus langsung, dan juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan keripik. Nah, tanaman singkong memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan seperti sebagai sumber energi, sumber vitamin, kalium, protein, dan masih banyak lagi. Selain itu, tanaman singkong juga memiliki beberapa keunggulan seperti tanaman ini mudah untuk kita budidayakan di tanah yang kurang subur sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di banyak daerah di Indonesia. Tanaman singkong banyak diusahakan di lahan kering dengan berbagai jenis tanah, terutama tanah ultisol, alpisol, dan insektisol. Untuk dapat berproduksi dengan optimal, tanaman singkong memerlukan curah hujan 150-200 mm pada umur 1-3 bulan, 250-300 mm pada umur 4-7 bulan, dan 100-150 mm pada fase panen. Tanaman singkong dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-800 mdpl. Di atas ketinggian lebih dari 800 mdpl, pertumbuhan akar lambat dan daun biasanya kecil. Singkong dapat dikembangkan di hampir semua kawasan, baik di daerah beriklim basah maupun beriklim kering sepanjang air tersedia sesuai dengan kebutuhan. Drainasenya harus baik, tanah tidak terlalu keras, dan curah hujan 760-2500 mm per tahun, dengan bulan kering tidak lebih dari 6 bulan. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan budidaya tanaman singkong ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar produktivitas tanaman singkong menjadi maksimal, mulai dari persiapan bibit tanaman, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, perawatan, serta pemanenan. Yang pertama, persiapan bibit. Bibit tanaman singkong biasanya berasal dari perbanyakan secara vegetatif dengan stek batang. Nah, bahan utama stek batang didapatkan dari tanaman singkong yang sudah berusia 8 bulan, dan biasanya dalam 1 hektar lahan itu dibutuhkan 10.000 sampai 15.000 batang tanaman singkong untuk dijadikan bibit. Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman singkong, yaitu pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, menjadikan tanah lebih gembur, dan juga membersihkan gulma yang terdapat pada lahan yang akan ditanami oleh tanaman ubi kayu.
Proses penanaman. Stek tanaman singkong biasanya ditanam pada guludan dengan jarak antar baris tanaman itu yaitu 80 sampai 130 cm dan di dalam baris itu 60 sampai 100 cm pada sistem tanam monokultur. Untuk meningkatkan kesuburan tanah yang menunjang hasil produksi tanaman singkong atau umbi tanaman singkong yaitu pemupukan. Nah, pemupukan disarankan dilakukan dengan pupuk anorganik urea yaitu dengan dosis 200 kg per hektar, kemudian SP36 dengan dosis 100 kg per hektar, serta KCL dengan dosis 100 kg per hektar. Tentu saja pemupukan ini memiliki dampak atau pengaruh cukup besar pada produktivitas tanaman ubi kayu atau tanaman singkong. Pada tahap pemeliharaan, tanaman singkong sendiri memiliki periode kritis yaitu 5-10 minggu setelah tanam. Maksud dari periode kritis yaitu masa di mana tanaman harus bebas dari gangguan gulma. Dalam kegiatan pemeliharaan tanaman singkong yaitu biasanya pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanik, fisik, dan kimia. Nah, umumnya petani menggunakan pengendalian dengan kimia yaitu menggunakan herbisida. Nah, selain itu, pemeliharaan yang harus dilakukan adalah penyiraman dan juga pembatasan tunas. Sementara itu, untuk pengendalian hama dan penyakit tidak perlu dilakukan karena sampai saat ini tanaman ubi kayu tidak memerlukan pengendalian hama penyakit yang intensif. Nah, yang terakhir itu pemanenan. Panen yang paling baik pada tanaman singkong yaitu dilakukan pada umur 7-9 bulan di mana kadar karbohidrat yang ada dalam umbi tanaman singkong itu mencapai tingkat yang paling maksimal. Nah, pada kegiatan panen biasanya singkong akan langsung dicabut dan akan dipisahkan umbi dari batangnya. Setelah dipanen, biasanya singkong akan diolah menjadi berbagai produk bahan atau disimpan dalam kondisi kering untuk dijadikan bahan baku pembuatan tepung. Singkong merupakan sumber karbohidrat lokal terbesar ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung, sehingga ketersediaan singkong berpotensi sebagai bahan baku yang penting dalam berbagai produk makanan. Singkong merupakan sumber pati yang sangat baik untuk bahan baku pangan, energi, dan industri. Singkong tak hanya dibutuhkan dalam bentuk pangan segar semata. Nyatanya, singkong menjadi bahan pokok yang paling dibutuhkan seluruh lini industri. Hingga saat ini, petani singkong di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Petani hanya mampu memproduksi untuk kebutuhan konsumsi saja. Berkembangnya riset dan inovasi menuju diversifikasi produk pangan olahan dengan menggunakan singkong sebagai bahan baku utama. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, singkong bukan hanya penting sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, produk olahan singkong semakin diminati baik di pasar lokal maupun internasional. Nah, hal ini membuka peluang usaha baru bagi petani dan pengusaha kecil di sektor pertanian. Dengan pemanfaatan yang maksimal, singkong dapat menjadi sumber pangan yang berkelanjutan dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang tanaman pangan singkong. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.